Shalom kids, good morning. Wah, puji Tuhan, hari ini kita ada di hari yang baru untuk kita memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pagi hari yang indah, di mana kami masih boleh sehat, semangat semua karena karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hari ini, kiranya senantiasa Allah memberkati kami dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, roh yang tenang Tuhan, bahkan yang tertib ketika kami belajar. Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati keluarga kami, memberkati kami semua, dan memberkati Miss Lia. Terlebih Tuhan, setiap materi yang akan kami dengar hari ini, yang kami pelajari hari ini, boleh kami ingat dengan baik, dan itu boleh berguna buat kami di suatu hari nanti. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami siap mulai belajar. Haleluya, amin. Nah, oke. Nah kids, hari ini kita sudah masuk ke dalam buku 1C. Kita udah masuk ke buku 1C, boleh disiapin dulu bukunya, jeng-jeng. Oke, buku 1C ini judulnya adalah kegiatanku. Nah, kegiatan itu apa sih, Miss? Kegiatan itu adalah sesuatu yang kita kerjakan rutin. Rutin itu artinya setiap hari ya. Nah, di buku kegiatan di buku tematik 1C ini kita akan membahas mengenai 4 tema, yaitu kegiatan pagi, kegiatan siang, sore, dan malam hari. Nah, sekarang kita akan mulai di subtema yang pertama, yaitu kegiatan pagi hari. Boleh dibuka bukunya sayang, halaman 3 ya. Nah, di halaman 3 di situ ada teks bacaan mengenai pagi hari. Semuanya simak ke buku, dengarkan Miss Lia akan bacakan buat kalian. Hari sudah pagi. Di halaman rumah burung berkicau. Agi segera bangun. Agi membuka jendela kamar. Di langit ada matahari, warnanya kuning. Cahaya matahari menerangi bumi. Nah, kalau pagi hari nak, matahari itu waktunya terbit. Ya, nanti di tema berikutnya kita akan belajar dari mana sih matahari terbit dan di mana matahari tenggelam atau terbenam. Nah, pagi hari biasanya kalau kita baru bangun nih, kita langsung buka jendela supaya apa? Supaya sinar matahari masuk dan menyehatkan tulang kita. Nah, di pagi hari juga kita biasanya mendengar suara burung berkicau, bernyanyi sangat merdu ya. Nah, atau biasanya apa? Ayam jantan berkokok. Nah, itulah yang biasa kita dengar di pagi hari. Nah, sekarang di bawahnya ada 5 pertanyaan lisan. Miss Lia akan jawab secara lisan, tidak perlu ditulis ya nak. Nomor 1, hewan apa yang berkicau? Betul, burung. Nomor 2, siapa yang bangun di pagi hari? Siapa tadi? Agi, good. Nomor 3, apa yang Agi buka? Window ya, jendela. Oke, nomor 4, apa yang terlihat di langit? Tadi ada apa? Di langit, di matahari. Apa warna cahaya matahari pagi? Kuning, good. Oke, sekarang buka halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya kita akan menarik garis. Di atas sudah ada 3 kalimat ya nak, dan kalian harus menghubungkan kalimat-kalimat di atas ini kepada 3 gambar yang ada di bawahnya. Oke, simak ya. Nomor 1, cit 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 titik titik suara burung. Oh bukan, baca aja begini, cit 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 suara burung. Nah, gambarnya yang mana nak? Ya betul, yang ini. Tarik garisnya, seret. Oke, number 2, matahari terbit. Yang mana ya gambar matahari terbit? Betul, ini dia, seret. Tarik. Terakhir, bangun pagi. Yang mana? Ya, yang ini. Oke, good, easy ya sayang. Nah, sekarang boleh lihat di bawahnya. Di bawahnya itu ada gambar Agi yang sedang merapikan tempat tidur. Miss Lia akan bacakan buat kalian ya. Lihat gambar di samping. Apa yang Agi lakukan? Agi melakukan apa nak? Merapikan tempat tidur, betul. Untuk apa Agi lakukan? Untuk membantu orang
tua dan supaya kamarnya rapih, kasurnya rapi. Lalu apakah yang dilakukan Agi itu baik? Yes, it's good, ya, really good. Ketika kita sudah bisa merapikan tempat tidur sendiri, ya kan, selain membantu meringankan pekerjaan mama, yang kedua kamar kita terlihat lebih rapi. Hebat sekali. Nah, bagi yang belum coba, ayo coba merapikan tempat tidur sendiri ya, supaya bisa meringankan beban mama, meringankan pekerjaan mama, dan kamar kalian tetap rapi. Oke, nah sekarang lihat di halaman 5 sayang. Di halaman 5 yang bagian atas ini ya, ini adalah beberapa kata yang berkaitan dengan pagi hari. Ada kata apa saja? Yang pertama ada kata bangun. Pasti ya kalau bangun itu di pagi hari. Lalu kuning, kuning itu warnanya matahari. Sinar, matahari bersinar. Lalu berkicau, apa yang berkicau? Burung. Lalu mataharinya terbit, cahayanya terang sekali. Nah tadi sama ya nak, terbit, terang, jendela, rapi, mandi, dan segar. Nah itu adalah beberapa kata yang berkaitan dengan pagi hari. Nah sekarang lihat di bagian bawahnya. Oke, di bagian bawahnya coba simak dulu ke Miss Lia, nak Miss Lia jelaskan. Jadi sayang, di sini itu ada 5 kalimat. Tapi 5 kalimat ini belum lengkap karena jawabannya ini belum ditebalkan. Nah, di sini ada 2 jawaban. Kalau ada garis miring berarti harus ada yang dipilih antara satu dengan yang lain ya. Jadi nanti kalian tebalkan yang kalian tebalkan kata yang sesuai. Jadi yang tidak sesuai dibiarkan saja, oke? Nomor 1. Kita mau baca. Jadi ini adalah kejadian pagi hari ya. Nomor 1, langit. Kalau pagi hari itu langitnya gelap atau terang? Terang, betul. Tebalkan kata terang, terang. Oke, kalau kecepatan di pause ya nak. Number 2. Agi. Agi itu kalau pagi hari dia bangun atau dia tidur? Yes, bangun. Tebalkan kata bangun. Oke, number 3. Agi kalau pagi hari ini, Agi menutup jendela atau membuka jendela? Yes, membuka. Boleh ditebalkan. Number 4. Agi segera mandi atau cuci muka? Mandi, betul. Kalau pagi hari langsung mandi ya, karena akan bergegas ke sekolah. Number 5. Agi merapikan tempat tidur atau hanya melihat tempat tidur? Yes, merapikan. Tebalkan kata merapikan. Nah, oke. Sekarang kalau sudah buka halaman berikutnya di halaman 6. Oke. Di halaman 6 di bagian paling atas di situ ada Agi yang sedang membuka jendela. Simak bukunya, misalnya akan bacakan. Agi membuka jendela. Udara bersih dari luar masuk ke kamar. Agi hirup udara bersih, udara terasa segar dan Agi bernyanyi. Nah, Agi itu mau bernyanyi lagu bangun tidur. Itu bukunya salah cetak ya nak. Jadi lagu bangun tidur itu diciptakan oleh Pak Kasur, bukan Ibu Kasur ya. Oke, lagunya begini. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, sama seperti yang Agi lakukan, ternyata dia itu bangun tidur terus dia mandi, dia sikat gigi, lalu dia membereskan tempat tidur karena dia tahu bahwa itu meringankan pekerjaan mama. Oke, jadi lagu bangun tidur itu diciptakan oleh Pak Kasur ya. Oke, nah sekarang lihat di halaman sebelahnya sayang. Di halaman sebelahnya itu sudah ada 4 buah gambar yang harus kita urutkan, yaitu urutkan ketika Agi mau mandi ya. Diurutkannya bagaimana Miss? Diurutkannya menggunakan nomor ya. Oke, lihat di situ nak, ada 4 buah gambar ya kan. Yang pertama ya, Agi sedang mandi pakai sabun. Yang kedua, Agi melepas baju. Yang ketiga, Agi menyiram tubuhnya dengan air. Dan yang keempat, Agi menggunakan seragam. Ketika Agi mau mandi nak, pertama-tama nih, kita kalau mau mandi di kamar mandi ngapain dulu sayang?
Betul, membuka baju dulu ya, jangan mandi pakai baju ya, nanti bajunya nanti masuk angin kalau mandi pakai baju. Berarti yang gambar pertama ini yang Agi sedang membuka pakaiannya sebelum mandi, kita beri nomor 1 di sini. Oke, lalu setelah Agi membuka bajunya, apa dulu yang dilakukan? Ya betul, apa? Memakai sabun. Good, beri nomor 2 di sini. Oke, setelah nih badannya udah pakai sabun kan? Berarti kalau udah pakai sabun harus diapain sayang? Yes, dibilas. Good, number 3, dibilas menggunakan air. Dan terakhir Agi menggunakan baju seragam number 4 ya. Jadi yang pertama gambar yang paling atas ini, lalu yang kedua sebelahnya yang Agi sedang sabunan, yang ketiga Agi membilas, yang keempat Agi memakai baju seragam. Nah, itu adalah beberapa urutan ketika kita mandi di pagi hari. Oke, sekarang sayang kita boleh buka halaman berikutnya ya, di halaman 8. Nah, di halaman 8 kita langsung saja mengerjakan bagian yang paling bawah. Di sini ada 4 buah gambar dan 4 buah kalimat. Tapi kalimatnya ini belum lengkap sayang, karena jawabannya di atas ini belum diletakkan di setiap kalimat. That's why kenapa kita harus mengisinya ya. Oke, yang pertama, lihat di gambar pertama, di situ ada Agi yang nah, Agi baru bangun ya. Jadi setiap hari Agi selalu titik-titik pagi. Selalu apa tadi? Bangun, betul, tulis bangun. Lihat di situ ada jawabannya ya nak. Oke, lalu yang sebelahnya nak, sebelahnya gambar Agi itu, Agi segera titik-titik-titik apa? Setelah dia bangun dia segera apa? Yes, mandi. Good, tulis mandi. Oke, number 3 itu yang Agi sedang memegang sendok ya. Sebelum pergi ke sekolah, Agi titik-titik. Yes, good job, sarapan, hebat. Oke, the last one. Setelah itu Agi titik-titik-titik kepada ayah dan ibu. Apa nak? Ya, pamit. Nah, seperti Miss Lia bilang bahwa sebelum kita pergi keluar rumah, bermain, sekolah, pergi ke gereja, apapun bentuknya yang meninggalkan rumah, kita harus berpamitan kepada ayah dan ibu supaya mama dan papa, ayah dan ibu, papi dan mami tidak kecarian atau khawatir ya. Oke, sekarang boleh lihat di halaman 9, Miss Lia akan bacakan mengenai upacara bendera. Nah, simak bukunya ya. Hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Guru dan murid berkumpul di lapangan. Semua berbaris dengan tertib. Kemudian bendera dikibarkan. Peserta upacara menghormat kepada bendera. Kelompok paduan suara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu, Pak Guru membaca teks Pancasila. Semua peserta upacara ikut mengucapkan teks Pancasila. Nah, Miss, kenapa sih harus upacara bendera? Iya, upacara bendera itu wajib dilakukan sayang, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, ketika kita upacara, bukan hanya kalian yang harus berbaris rapi, tapi Mister dan Miss, ibu guru semua harus berbaris dengan rapi, karena upacara itu sifatnya serius gitu ya, sifatnya itu wajib gitu ya. Nah, kita harus menghargai para pejuang kita yang sudah membela kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ketika upacara bendera, kalian kan biasanya upacara tuh ya kan ada lagu Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanah
bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, ketika lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan, kita harus hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Karena ketika kita bernyanyi Indonesia Raya, artinya bendera siap dikibarkan. Nah, itu kenapa kalau upacara kita harus siap, hormat ya, hormat menghadap ke Sang Saka Merah Putih. Nah, sesudah bernyanyi lagu Indonesia Raya, artinya udah selesai nih, artinya benderanya sudah sampai di atas. Nah, ketika kita bernyanyi lagu Indonesia Raya, kita harus hormat dengan tangan kanan ya sayang, yaitu ada di di bagian alis ya, kita begini. Nah, bukan begini ya sayang, ini salah, ini tetot. Nah, yang benar adalah begini. Nah, ketika sudah selesai bernyanyi lagu Indonesia Raya, nanti pembina upacara akan membacakan teks Pancasila. Nah, Pancasila itu harus diikuti oleh peserta upacara. Oke, sebelum kita membahas lebih lagi mengenai Pancasila, kita akan memberikan tanda checklist di bagian paling bawah sayang untuk pernyataan yang sesuai ketika upacara ya. Simak bukunya ya. Beri tanda centang pada sikap yang benar saat upacara bendera. Saat upacara bendera, aku akan bercakap-cakap dengan teman, ngobrol, boleh nggak? Tidak boleh ya, saat upacara semua harus tertib, diam, silent, kecuali ketika bernyanyi. Jadi dibiarkan saja karena itu salah. Yang kedua, saat upacara bendera, aku akan mengikuti upacara bendera dengan tertib. Checklist atau silang? Checklist, good checklist, karena itu adalah sikap yang benar. Lalu saat upacara bendera, aku akan mengganggu teman. Ayo, betul atau salah? Salah, dibiarkan saja ya. Dan terakhir, saat upacara bendera, aku akan ikut mengucapkan teks Pancasila. Betul atau salah? Betul, good checklist. Berarti yang di checklist hanya ada 2 ya. Oke, open next page. Ini dia. Di page 10 ini kita akan belajar mengenai Pancasila. Waktu itu Miss Lia sudah pernah kasih kecakapan hidup, yaitu Pancasila, dan puji Tuhan kalian lancar semua. Tapi kita akan kupas lebih dalam lagi ya kan, apakah itu Pancasila. Oke, simak bukunya ya di bagian paling atas. Pancasila. Pak Guru membaca teks Pancasila. Murid-murid mengikuti. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila terdiri dari 5 lambang atau gambar. Lambang tersebut terdapat pada dada Garuda Pancasila. Oke, boleh dilihat dulu ke layar. Ke layar kalian ya nak, bukan ke layar TV, itu namanya nonton. Oke, lihat ya sayang, ini adalah burung Garuda. Burung Garuda ini adalah simbol dari bangsa Indonesia ya. Tapi lihat, yang menarik adalah di dada burung Garuda ini nak, ada 5 buah lambang ya, lambang atau gambar ya sayang, bisa kalian pahami seperti itu. Di sini ada bintang ya kan, lalu ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng dan padi dan kapas. Nah, apa Miss kaitannya 5 lambang, 5 gambar ini dengan Pancasila? Nah, anak-anak, jadi setiap, kan Pancasila itu ada 5 ya sayang. Miss Lia jelaskan dulu, apa sih artinya Pancasila? Panca artinya apa? 5, seperti panca indera ya. Panca itu artinya 5. Sila artinya dasar negara. Jadi Pancasila adalah 5 dasar negara. Paham? Miss Lia ulangi, simak baik-baik, ini akan keluar di ulangan harian. Pancasila artinya panca 5, sila dasar negara. Jadi Pancasila adalah 5 dasar negara. Oke, bisa dipahami ya.
Oke, Pancasila itu adalah 5 dasar negara. That's why kenapa Pancasila itu ada Pancasila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Nah, kita kalian ikuti Miss Lia dulu, baru Miss Lia akan bahas mengenai lambang ya. Pancasila, ikut Miss Lia ya nak. Kamu ucap setelah Miss Lia ucap. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah Pancasila ya sayang. Ingat lagi kenapa dia 5, karena panca artinya 5, sila artinya dasar negara. Itu kenapa Pancasila memiliki 5 memiliki 5 hal yang harus kita ucapkan setiap upacara bendera ya. Nah, sekarang kalian coba simak baik-baik. Misalnya terus apa kaitannya lambang yang ada di dada burung Garuda dengan Pancasila? Yes, itu pertanyaan bagus. Jadi nak, 5 lambang yang ada di dada Garuda itu adalah lambang dari setiap sila ya. Sila pertama, nih simak baik-baik, kalau perlu dicatat. Dicatat di sininya boleh nih, di sebelah-sebelahnya ya. Apakah lambang dari setiap sila boleh? Lambang sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Boleh ditulis di situ kalau lupa. Bintang ya. Jadi lambang sila pertama adalah bintang yang isinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu lambangnya adalah rantai emas ya. Jadi yang pertama lambangnya bintang, yang kedua lambangnya rantai emas. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Oke. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, nanti sampai buku H sayang, kita akan belajar contoh-contoh dari setiap sila ya. Jadi sekarang kita hanya belajar mengenai isi dan lambang. Jadi kalau misalnya tanya lambang berarti apanya nak? Gambarnya, bukan isinya. Kalau misalnya tanya lambang sila kedua apa? Rantai emas. Tapi kalau misalnya bilang isi sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Itu bedanya ya. Kalau lambang itu gambar, kalau isi itu tulisannya. Oke. Misalnya ulang. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai emas. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Oke, disimak baik-baik, taruh di kepala, direkam, supaya ketika ujian nanti kalian bisa jawab dengan baik. Oke, nah sekarang ada PR-nya nih. PR-nya apa Miss Lia? PR-nya adalah Miss Lia mau ambil nilai bernyanyi kalian, yaitu Garuda Pancasila. Oke, Miss Lia nyanyikan dulu biar kalian tahu ya nak. Garuda Pancasila lagunya seperti ini. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju,
maju, ayo maju, maju. Nah, satu kali aja ya nak, jadi nyanyinya kalian rekam video, boleh pakai musik lebih bagus. Itu satu kali lewat saja ya sayang, jadi tidak usah terlalu panjang. Nah lagunya seperti tadi, jadi Miss Lia ulangi lagi, coba simak baik-baik sambil bernyanyi dengan Miss Lia boleh. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, seperti itu lagunya, jadi jangan lupa dikirim ke Miss Lia. Miss Lia kasih waktu minggu depan ya, Miss Lia kasih waktu minggu depan di hari minggu depan. Nanti Miss Lia share ke mama ya nak. Jadi Miss Lia kasih waktu 1 minggu untuk kalian menghafal. Nanti waktunya Miss Lia tentukan ke mama. Oke, sip. Kita buka halaman berikutnya. Nah, di pembelajaran 2 sayang, di halaman 12 dan 13 ini kita skip karena dia PJOK. Kita langsung ke halaman 14. Oke, di halaman 14 kita akan belajar beberapa kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Agi di pagi hari ya. Oke, boleh simak di bagian paling atas. Simak ya nak, Miss Lia baca. Yang di paling atas sayang coba lihat, apa sih yang pagi hari ibu lakukan nak? Ya, ibu menghidangkan sarapan ya, atau membuat sarapan. Kalau pagi hari nih mama-mama yang luar biasa pasti udah bikin sarapan buat kalian, buat papa ya, buat adik, buat kakak yang akan beraktivitas di hari itu. Lalu kalau kegiatannya Agi apa? Agi menyiapkan peralatan sekolah. Ini pagi hari dilakukan, tapi lebih baik malam hari ya sayang. Oke. Lalu yang terakhir nih, ayah membaca apa nak? Ayah membaca koran ya. Ayah membaca koran sebelum berangkat ke kantor. Nah, ini adalah beberapa aktivitas yang biasanya dilakukan di pagi hari oleh keluarganya Agi. Kalau ibu menyiapkan sarapan, Agi menyiapkan peralatan sekolah, dan ayah membaca koran sebelum berangkat ke kantor. Nah, Miss, tapi kalau papa aku pagi-pagi habis sarapan langsung berangkat. Iya, memang setiap keluarga itu pasti beda-beda ya sayang. Jadi nggak semuanya sama. Nah, itu adalah contoh dari beberapa kegiatan yang dilakukan oleh keluarga Agi. Nah, sekarang di bagian bawahnya, di bagian bawahnya kita akan melengkapi cerita ini ya. Ini adalah sebuah cerita sebenarnya, tapi dia belum lengkap karena kita belum menaruh setiap jawaban ini di setiap kalimat yang kosong ya. Jadi kita akan isi bersama. Jadi cari jawabannya di atas ya. Simak bukunya Miss Lia, kita akan kerjakan bersama. Pagi hari aku mandi, betul. Tulis mandi. Udah ya, pagi hari aku mandi. Aku pakai baju seragam, good. Tulis seragam. Aku sarapan pagi bersama, betul, keluarga, good. Tulis. Selanjutnya, sarapan pagiku roti bakar. Terakhir, aku juga minum susu, good. Oke, udah jadi cerita ya. Jadi ceritanya adalah pagi hari aku mandi, aku pakai baju seragam, aku sarapan pagi bersama keluarga. Sarapan pagiku roti bakar, aku juga minum susu. Nah, udah jadi deh ceritanya ya. Jadi itu adalah kegiatan yang dilakukan Agi pagi hari, yaitu dia mandi, dia pakai seragam, lalu dia sarapan bersama dengan keluarganya, dan ibu menghidangkan roti bakar dan susu hangat. Oke. Nah, yang paling atas ini sayang lihat di halaman 15. Paling atas ini kita skip ya. Kita lanjut ke halaman bawahnya. Nah, di halaman bawahnya tugas kita adalah
Memberi tanda centang untuk kegiatan yang dilakukan pada pagi hari ya. Oke. Yang pertama, pagi hari kita pergi sekolah, betul atau salah? Betul atau salah? Betul ya, checklist. Yang kedua, pagi hari kita bermain sepeda, betul atau salah? Salah, dibiarkan saja. Pagi hari kita membuka jendela, betul atau salah? Betul, good, checklist. Berikutnya, pagi hari kita membereskan tempat tidur untuk menolong ibu, betul atau salah? Betul, good, checklist. Berikutnya, pagi hari kita mandi sebelum kita berangkat ke sekolah, betul atau salah? Betul, good. Terakhir, pagi hari kita bangun pagi, nggak mau kesiangan karena mau sekolah, betul atau salah? Betul, checklist. Berarti yang tidak di checklist hanya ada satu, yaitu bermain sepeda ya. Miss, kenapa bermain sepeda nggak boleh pagi hari? Nah ini ya, Miss Lia mau jelaskan. Kenapa main sepeda nggak boleh di pagi hari? Karena main sepeda itu jatuh di siang hari atau sore hari. Nah, jadi tidak ada tuh main sepeda pagi hari, kecuali hari libur ya. Kalau hari sekolah, pagi hari itu nggak boleh main sepeda. Kalian harus fokus dulu belajar, selesaikan dulu tugasnya. Itu baru anak yang good, taat, hebat, luar biasa. Tapi kalau pagi hari jam 8, jam 9 sudah main sepeda, itu apa? Tetot, jangan dicontoh ya. Oke, paham ya? Jadi bermain itu jatahnya itu di siang hari dan sore hari, bukan di pagi hari saat jam sekolah ya. Oke, sekarang open next page. Oke, nah di halaman berikutnya, kalau yang di atas ini udah sama ya sayang, ini hanya mengeja saja. Ini sama seperti yang tadi Miss Lia bacakan, yaitu seperti pagi hari, apa sih kegiatan ayah? Ayah membaca koran sebelum berangkat kerja. Lalu apa kegiatan ibu? Menghidangkan sarapan. Dan apa kegiatan Agi? Dia menyiapkan peralatan sekolah. Nah, tugasnya kamu adalah tulis di sini sayang PR. Ini PR ya nak, ini homework PR, oke? Apa PR-nya Miss? Jadi di sini sudah ada ya sayang, ada beberapa anggota keluarga. Ada ibu, ada ayah, ada aku, yaitu kalian, ada kakak dan adik. Tugasnya apa Miss? Tugasnya adalah menuliskan satu saja kegiatan apa sih yang dilakukan di pagi hari. Contoh ibu, nih kegiatan ibu apa? Kalau Miss Lia ya, misalnya pagi hari ibu, kalau mamanya Miss Lia itu karena punya toko bakmi mie ayam, jadi ibu pagi hari itu mamanya Miss Lia udah pergi ke ruko untuk mempersiapkan jualan. Itu Miss Lia. Lalu kalau ayahnya Miss Lia pagi hari udah berangkat kerja. Kalau Miss Lia udah sama ya, berangkat kerja. Lalu kalau kakaknya Miss Lia sama, berangkat kerja, dan adiknya Miss Lia pergi kuliah. Nah itu beda-beda ya sayang. Miss, bagaimana kalau aku tidak punya kakak, tidak punya adik, atau hanya ada ibu, hanya ada ayah? Kalau tidak lengkap distrip saja sayang ya, tidak apa-apa ya. Jadi tidak usah diisi lengkap kalau memang tidak ada semuanya, tidak apa-apa. Oke nah, jadi ini PR langsung dikirim ke Miss Lia ya sayang. Cari satu saja kegiatan yang dilakukan oleh ibu, ayah, kakak, adik, dan kalian. Oke? Sip, pembelajaran kita hari ini sudah selesai anak-anak. Terima kasih karena kalian luar biasa banget. Miss Lia happy banget karena kalian tetap semangat belajar dari rumah. Jangan lupa berdoa terus ya supaya bangsa Indonesia segera pulih dan kita semua bisa kembali beraktivitas seperti dulu. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, sering makan sayur dan buah supaya kita tetap sehat dan semangat. Terima kasih anak-anak, God bless you, bye-bye.